Selamat pagi saudara-saudara, kita ketemu kembali pada minggu terakhir bulan Mei ini. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagi Bapak dan Ibu dimanapun berada di rumah, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk hari ini kami bisa sampai ke akhir bulan Mei, di mana bulan Mei adalah bulan misi bagi kami Gereja Metodis Indonesia. Dan kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan boleh menjadi pengajaran, teguran, pengharapan, dan juga penghiburan bagi kami. Roh Kudus-Mu itulah yang menolong kami, sehingga kami Tuhan boleh mengerti akan maksud Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bulan Mei adalah bulan misi bagi Gereja Metodis Indonesia. Dan pada minggu terakhir ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tentunya yang terakhir berhubungan tentang misi. Nah, saudara-saudara, Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 menjadi renungan bagi kita hari ini di minggu terakhir bulan Mei. Tema kita hari ini adalah "Aku mengutus kamu sebagaimana Bapa mengutus aku." Saudara, mengapa Yesus menampakkan diri kepada murid-murid? Nah, alasannya saudara adalah bahwa ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, Yesus ingin membuktikan bahwa Yesus hidup. Demikian dicatat oleh Paulus 1 Korintus 15 ayat 3. Demikian firman Tuhan, "Sebab sangat penting telah kusampaikan kepadamu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci." Saudara, Paulus katakan bahwa kebangkitan Kristus adalah bukti dan alasan mengapa Yesus menampakkan diri kepada murid-murid pada waktu itu. Jikalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kita orang yang percaya berharap kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, mengapa Yesus menampakkan diri kepada murid-murid? Bahwa Yesus ingin memberitahukan bahwa Yesus dibangkitkan bukan lagi secara jasmani tetapi secara rohani. Nah, dia tidak hidup lagi sebagaimana hidupnya di masa pelayanannya ketika dia berjalan bersama dengan murid-murid. Jadi Yesus berada di hadapan mereka ingin mengatakan bahwa aku ada tubuh secara rohania. Yesus ingin membuktikan kepada murid-murid pada waktu itu. Dan juga mengapa Yesus menunjukkan atau menampakkan diri kepada murid-murid? Yesus ingin mempersiapkan perjalanan murid-murid, perjalanan ke depan, bahwa pekerjaan yang sudah
dilakukan oleh Yesus harus dilanjutkan murid-murid ke depan. Ketika Yesus pergi ke surga, ada tugas yang menanti bagi murid-murid. Nah saudara, ketika mereka berkumpul di satu rumah, ternyata murid-murid itu takut. Dan mereka berkumpul di sana dalam rangka menyembunyikan diri, dalam rangka mereka memproteksi diri mereka sendiri. Bahwa Yesus yang disalibkan yang dulu, yang disalibkan secara brutal, dihabisi, mereka juga takut kepada orang-orang yang menghabisi Yesus, yang menghina, yang membelenggu Yesus. Mereka takut. Akhirnya mereka bersembunyi. Dan karena mereka takut, mereka menutup pintu rapat-rapat. Dan mereka di dalam ketakutan itu, mereka menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus pada waktu itu tidak membawa kepada mereka rasa damai, tidak membawa rasa sukacita, tapi justru mereka. Saudara, ada dua hal yang mau kita renungkan pada kesempatan ini. Yang pertama, kehendak Kristus bagi umatnya adalah agar mereka menjadi damai. Saudaraku, oleh karena murid-murid ketakutan, maka sebenarnya tujuan Kristus adalah membawa damai kepada murid-murid. Yesus berkata dalam Yohanes 20 ayat 19, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, sekali lagi Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara, kehendak Kristus bagi murid-murid, bagi umatnya adalah kebangkitannya membawa damai bagi mereka. Bukan kebangkitannya membawa ketakutan, tapi membawa damai. Pribadi kita harus membawa damai. Keluarga kita harus membawa damai. Gereja kita harus membawa damai. Apa yang harus kita lakukan membawa damai? Nah, ini pertanyaan yang penting, saudara. Karena Kristus bangkit adalah dalam rangka membawa damai, maka saudara-saudaraku, kita harus menjadi pembawa damai. Nah, tapi saudara, perdamaian tidak datang secara otomatis, saudara-saudara. Perdamaian adalah satu proses. Perhatikan murid-murid ketika mereka percaya kepada Kristus, tapi mereka berjuang dalam rasa takut, saudara-saudara. Kristus bangkit itu satu kenyataan, tapi ketika mereka memahami bahwa ketika Kristus bangkit dan mereka membawa damai, itu bukan otomatis, saudara. Tapi ada proses untuk mereka mengerti bahwa kebangkitan itu harus membawa damai, harus membawa pengharapan bagi mereka sebagai seorang murid pada waktu itu. Jadi saudaraku, Yesus harus menampakkan diri kepada mereka. Itu satu proses supaya mereka mengerti bahwa Kristus datang membawa damai, bukan membawa ketakutan bagi mereka. Yang kedua, saudaraku, kita orang Kristen harus juga menikmati kedamaian dalam hidup kita. Kebangkitan adalah alasan utama kedamaian kita, saudara. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, setidaknya berkata 2 kali pada waktu itu, damai sejahtera bagi kamu. Dan dia tidak hanya mengatakan damai sejahtera bagi kamu, dia menunjukkan tangannya bahwa ia benar-benar bangkit dan dia benar-benar pernah disalibkan. Yesus memberi bukti kebangkitannya. Ini menjadi dasar kedamaian kita. Ini menjadi dasar bahwa kita orang-orang yang menang dari maut, saudara-saudara. Jadi saudara, kemenangan itu harus kita nikmati, dan Yesus membuktikan kedamaian itu ada ketika dia bangkit. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita menikmati
kedamaian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kebangkitannya adalah dasar kedamaian dari setiap orang percaya. Dan selanjutnya apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi pembawa damai? Roh Tuhan tentunya saudaraku menjadi alasan utama untuk membantu kita. Sekali lagi saudara, Roh Tuhan membantu kita untuk mengejar kedamaian itu. Saudara, murid-murid meringkuk dalam ketakutan. Itu saudara terjadi sebelum mereka menerima Roh Kudus pada waktu itu. Namun setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka dipenuhi Roh Kudus, dan itu tepatnya pada hari Pentakosta, maka saudara-saudaraku, mereka menjadi murid yang berani memberitakan Injil. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menyertai mereka. Nah, yang kedua saudara-saudaraku yang perlu kita renungkan adalah kehendak Kristus adalah umatnya, mereka akan menjadi komunitas yang diberdayakan Roh Kudus. Yesus berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dan terimalah Roh Kudus. Saudara, ini adalah penggenapan janji Kristus. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka murid-murid diberdayakan oleh Tuhan dengan Roh-Nya melayani, memberitakan kebangkitan Kristus. Jadi saudaraku, pada hari ini, pada bulan Mei ini, kesimpulan bagi kita, Kristus bangkit menampakkan diri bagi murid-murid. Kebangkitaannya dalam rangka mendorong, memberdayakan, mengutus murid-murid, mengutus kita. Dan juga kebangkitan Kristus memberikan damai sejahtera bagi kita. Dan juga tidak dituntun oleh Tuhan melalui Roh-Nya untuk melakukan pekerjaan Tuhan, memberitakan kebangkitan Kristus di dunia ini. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan hari ini. Kebangkitannya membawa damai bagi kita. Tak perlu takut, karena Roh Kudus menuntun kita dalam memberitakan Injilnya pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih firman-Mu yang kami dengar, biarlah memberkati kami, memberikan keberanian bagi kami untuk memberitahukan kebangkitan Kristus, membawa damai, memberikan pengharapan, dan juga memberikan penyertaan bagi hidup kami dalam memberitakan Tuhan kepada semua orang. Biarlah Tuhan berikan kepada kami damai sejahtera sehingga kami Tuhan beroleh keberanian yang daripada Tuhan memberitakannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Salam saudara, Tuhan memberkati saudara. Amin.